Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar, teman-teman? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan. Jadi, teman-teman masih bisa hadir di minggu kedua pembelajaran teori kendaraan ringan. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan pada pagi kali ini, tentunya saya mempersilahkan untuk pemimpin kelas atau ketua kelas dapat menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pada pagi. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa, kita sudah minta apa ini nanti yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita beranjak untuk pembelajaran pada minggu kali ini, tentunya minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teori kendaraan ringan, yaitu sistem kelistrikan pada kendaraan ringan. Nah, tentunya apa sih mungkin dari teman-teman apakah masih ingat sistem kelistrikan dari kendaraan ringan ini komponennya apa saja atau mungkin dapat memberikan contoh salah satu ini ya salah satu sistem kelistrikan pada kendaraan ringan. Ayo siapa yang mungkin bisa membantu menjawab? Oke, bagus ya. Jadi salah satu contoh sistem kelistrikan seperti lampu penerangan, sistem kelistrikan pada sistem pengisian, lalu sistem pada bodi kendaraan ringan. Nah, salah satu contoh atau penerapan sistem kelistrikan yang teman-teman pelajari pada minggu lalu itu juga sangat berperan penting dalam teori kendaraan ringan kali ini. Nah, sebelum kita masuk, tentunya ada banyak teori-teori dari kendaraan ringan itu sendiri. Ya. Sebelumnya di minggu pertama kita sudah membahas mengenai kelistrikan pada kendaraan ringan. Nah, pada kali ini atau minggu kali ini saya akan menjelaskan yaitu sistem bahan bakar pada kendaraan ringan. Ya, jadi teman-teman harus mengenal terlebih dahulu untuk sistem kendaraan pada kendaraan ringan ya, yaitu sistem bahan bakar. Ya, ini sistem bahan bakar. Di sini saya mengambil tema yaitu sistem bahan bakar konvensional. Nah, ini sebelumnya mungkin ada yang tahu sistem bahan bakar konvensional itu definisinya atau pengertiannya apa? Nah, cukup jelas atau mungkin dapat mungkin teman-teman juga yang lain bisa memperjelas kembali untuk jawaban dari teman kita yang satu ini. Nah, oke, jadi cukup baik ya dari jawaban dari kedua teman kita kali ini. Nah, tentunya langsung saja kita melihat apa sih sistem bahan bakar konvensional, yaitu sebuah sistem bahan bakar adalah suatu sistem di dalam kendaraan yang berfungsi untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar dari tangki agar bisa masuk ke dalam silinder. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada gambar yang telah saya share screen, di sini tentunya ada full tank yaitu tangki bahan bakar, full lines, jadi di sini yaitu selang bahan bakar, dan di sini ada karburator. Jadi di sini karburator yaitu sebagai salah satu sistem utama pada bahan bakar konvensional. Nah, lanjut untuk mobil bekerja karena di dalam ruang bakar terjadi reaksi pembakaran. Untuk melangsungkan reaksi ini setidaknya ada 3 persyaratan utama ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu oksigen, yang kedua bahan bakar, dan yang ketiga itu sumber panas. Nah ini sumber panas kali ini bukan diselomot atau bagaimana ya teman-teman. Jadi di sini ada salah satu komponen yang namanya yaitu busi. Jadi di sini yaitu memercikan bunga api yang nantinya dapat menimbulkan proses pembakaran pada ruang silinder. Jadi tampak jelas di bagian gambar ini yaitu sangat kompleks mulai dari full tank, letak dari full lines, full delivery lines, letak full filter, full pump dan karburator serta filter udara. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu cara kerja pada sistem karburator tentunya cukup mudah dipahami, yaitu bahan bakar pada mobil akan diatur oleh sistem bahan bakar.
pada mobil konvensional karburator adalah bagian terpenting dalam kaitannya mensuplai bahan bakar agar bisa masuk ke dalam silinder. Jadi tanpa adanya karburator tidak akan terjadi pembakaran pada ruang silinder, ya, seperti itu. Jadi fungsi dari karburator kali ini yaitu mengkaburkan bahan bakar dengan cara mencampur bahan bakar dengan udara dan dimasukkan ke dalam silinder dan dipercikan oleh bunga api dari busi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, membahas mengenai komponen sistem bahan bakar konvensional. Nah, ini apa saja komponennya? Yaitu yang pertama tangki bahan bakar. Tentunya di sini tangki untuk menampung bensin yang akan digunakan sebagai bahan bakar mesin kendaraan kita. Yang kedua yaitu full filter atau filter bensin. Di sini sebagai penyaring atau filtrat yang akan menyaring semua kotoran pada aliran bensin. Jadi kita kondisikan aliran bensin ini jangan sampai kotor atau mungkin di dalam tangki terdapat kerak-kerak yang menempel ya, seperti kerak karat atau mungkin masih terdapat campuran pasir atau sedikit pasir. Nah, itu ketika masuk ke karburator yang celahnya begitu sempit, nah itu difilter oleh full filter atau filter bensin tersebut. Yang ketiga yaitu full pump. Di sini cukup penting sekali karena tidak mungkin dari bahan bakar dari full tank menuju mesin kita itu secara langsung ya tanpa adanya full pump ini, yaitu full pump sendiri yaitu mengalirkan bensin dari dalam tangki agar masuk ke mesin ya. Jadi di sini sebagai pompa bahan bakar itu sendiri. Nah, ini yang keempat yaitu karkoal kanister sebagai penampung uap bensin dari dalam tangki untuk selanjutnya disalurkan ke dalam mesin. Nah, tujuan karkoal kanister ini yaitu menampung uap ya teman-teman. Jadi juga membantu proses pembakaran pada mesin kendaraan ringan. Nah, ini terdapat komponen yaitu selang bensin, karburator, dan selang pengembali. Jadi di sini yaitu selang bensin sebagai jalur mengalirnya bensin ya tentunya. Tanpa ada selang bensin ya tidak bisa nyampe ya dari tangki ke karburator atau ke mesin kita. Yang kedua yaitu karburator. Di sini untuk komponen yang bertugas mengaburkan bensin seperti yang di awal tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu mengaburkan bensin dalam mesin, yaitu dalam intake manifold di sana dengan kuantitas atau ideal berdasarkan RPM mesin atau kerja mesin. Ya, jadi untuk sistem stasioner, sistem idle atau sistem pada saat kita berjalan, nah itu banyak sekali sistem pada karburator tersebut. Yang ketiga yaitu selang pengembali. Di sini untuk selang pengembali ketika pada karburator terjadi kelebihan bahan bakar, nah itu ada selang pengembali yang nantinya akan bertugas untuk mengembalikan selang kendaraan kita itu ke tangki kita. Jadi selang pengembali di sini yaitu bertugas mengembalikan sisa atau kelebihan bahan bakar menuju ke tangki kita. Jadi tidak terbuang sia-sia seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ketika mesin kita start. Jadi untuk air intake yang warna biru kali ini, nah ini sudah tercampur bahan bakar dan udara dari karburator. Nah, ini langsung masuk menuju ruang silinder dan di sini akan dikompresikan oleh piston dan langsung dipercikkan oleh ini ya teman-teman, busi atau busi pijar tentunya sebagai sumber panas utama ketika terjadi pembakaran dan langsung dikeluarkan oleh exhaust yaitu sisa-sisa bahan bakar yang telah terjadi pembakaran di ruang silinder. Nah, oke teman-teman, jadi cukup mudah sekali untuk dipahami untuk sistem bahan bakar konvensional kali ini. Nah, tentunya untuk tugas minggu depan teman-teman dapat memilih atau dapat mengidentifikasi beberapa komponen-komponen yang tadi saya sebutkan, yaitu mulai dari full tank, terus full lines, lalu karburator, karkoal kanister. Nah, dari beberapa komponen tersebut
mungkin teman-teman dapat menjelaskan sistem atau cara kerja dari part-part bagian komponen tersebut. Jadi saya tunggu untuk tugas minggu depan teman-teman. Sampai di sini terlebih dahulu untuk mata kuliah atau mata pelajaran teori sistem atau teori kendaraan ringan pada sistem bahan bakar konvensional. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.